Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa sebaran peluang diskret ya. Sebenarnya banyak, ada selain ini juga, tapi yang akan kita bahas di materi ini adalah sebaran peluang Bernoulli, binomial, dan juga Poisson. Oke, kita mulai dari sebaran peluang Bernoulli ya. Jadi kejadian yang diamati merupakan kejadian biner, yaitu sukses atau gagal ya. Jadi outputnya itu cuma dua, ya, tidak, sukses, gagal, yang seperti itu. Itu nanti masuknya ke peluang Bernoulli. Nah, ini pembacaknya bernilai 1 ya kalau kejadiannya sukses dan 0 jika kejadiannya gagal. Nah, misalkan P adalah peluang sukses ya, dan Q itu adalah peluang gagal atau biasa juga dituliskan sebagai 1 min P ya. Nah, maka nanti fungsi peluang Bernoulli itu dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini perhatikan, jadi P X, P sama dengan P pangkat X dikalikan Q pangkat 1 min X, dengan X-nya ini 0 dan 1. Ya, selanjutnya ini adalah nilai harapan dari sebaran peluang Bernoulli ya. Nilai harapan X-nya itu adalah P ya, dan ragam dari X-nya adalah P dikalikan dengan 1 min P. Oke, ini ilustrasinya ya. Jika seorang pemain basket, dia akan melakukan lemparan bebas. Nah, peluang bola tersebut masuk ke ring sebesar 80% atau 0,8. Maka peluang bola tidak masuk ring adalah 20%. Yang 80% ini ada yang P tadi dan 20% adalah yang Q. Atau bisa juga kita sebut sebagai 1 min P. Nah, ilustrasi lain di sini seorang pemain bola akan melakukan tendangan penalti ya jika peluang bolanya masuk sebesar 95%, maka peluang bola tidak masuk akan sebesar 5%. Nah, ini berarti yang 95% adalah P-nya dan Q-nya adalah yang 5%. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk sebaran peluang binomial ya. Jadi intinya dia terjadi atau terdiri dari N kejadian Bernoulli yang saling bebas. Jadi kalau percobaan Bernoulli tadi diulang-ulang ya, itu akan masuk ke dalam sebaran peluang binomial. Lalu pembacak binomial ini merupakan jumlah dari kejadian sukses. Untuk X-nya ini ada dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan ke N. Fungsi peluang dari kejadian binomial dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi Cnx ini adalah kombinasi dari N dan X ya. Jadi ini biasanya kita bisa menuliskan dengan lambang seperti ini ya. Atau juga yang seperti matriks ini juga bisa ya. Sama, ini artinya adalah kombinasi X dari N. Oke, jadi untuk nilai harapannya adalah N kalikan P dan ragamnya adalah NP dikalikan dengan 1 min P. Oke, ini ilustrasinya ya, masih sama yang pemain basket tadi. Jadi kalau lemparannya dilakukan sebanyak N kali, dia sudah masuk ke binomial ya. Jadi di sini kan lemparannya 3 kali. Nah, kita menghitung nih, yang pertama adalah peluang kalau suksesnya 3 ya. Jadi semuanya sukses, semuanya masuk bola yang dilempar. Maka menghitung peluangnya bisa dengan rumus ini ya. Peluang X sama dengan 3, 3 kombinasi 3 dikalikan P pangkat 3 dikalikan 1 min P pangkat 3 dikurangi 3. Ya, di sini kalau misalnya kita tahu tadi kan peluang suksesnya 0,8, bisa kita gantikan saja di P-nya. Ya, selanjutnya ini adalah peluang di mana suksesnya terjadi 2 kali. Ya, kenapa di sini X sama dengan 2 ya, berarti karena lemparannya yang masuk hanya 2 kali nih ya. Lihat di sini di masing-masing baris.
Nah, untuk itu nilai peluang X sama dengan 2-nya kita hitung pakai rumus ini. Nah, sekarang yang X sama dengan 1 ya, di mana suksesnya cuma 1 ya, ini adalah perhitungan peluang X sama dengan 1-nya. Dan yang terakhir ini X sama dengan 0 atau 3-3-nya itu gagal semua. Bisa kita hitung peluangnya dengan rumus yang ini. Nah, jadi rata-rata sukses untuk melakukan lemparan itu sama dengan nilai harapan X sebesar NP atau 3P. Oke, kita masuk ke latihan ya. Di sini ada peluang turun hujan per hari diketahui sebesar P-nya 0,6. Nah, jika pengamatan dilakukan dalam 1 minggu, artinya di sini N-nya ada 7 ya. Ada 7 hari dalam seminggu. Berapa peluang tidak turun hujan dalam 1 minggu? Yang kedua, berapa peluang paling sedikit turun hujan 1 hari dalam seminggu? Nah, di sini kita definisikan dulu X-nya apa. X-nya adalah banyak hari hujan turun dalam 1 minggu ya. Nah, berarti yang pertanyaan yang A ini ya, yang ditanyakannya adalah berapakah P ya, atau peluang tidak turun hujannya itu berarti X-nya sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 ini didapat dari 7 kombinasi 0 dikalikan 0,6 pangkat 0 dikalikan lagi 0,4 pangkat 7 dikurangin 0. Nah, ini nanti kita hitung dengan kalkulator atau dengan Excel ya. Nanti setelah selesai soal ini akan saya demokan menghitungnya di Excel ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya ya. Di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang paling sedikit turun hujan 1 hari. Artinya ya di sini kalau paling sedikit 1 hari kita ingin menghitung peluang X untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai dengan 7 hari. Makanya kita tulis peluang X lebih dari sama dengan 1. Oke, nah sebenarnya untuk menghitung ini kan kita harus menjabarkan ya semua peluang X dari X sama dengan 1, nanti kita tambahkan dengan X sama dengan 2, lalu peluang X sama dengan 3, sampai dengan ke peluang X sama dengan 7. Nah, masalahnya ya kalau kita lakukan perhitungan manual ini akan menjadi tidak efisien karena terlalu banyak yang harus dihitung. Tapi di sini kita bisa siasati dengan cara menghitung nilai sisanya. Jadi kalau misalnya peluang binom ini kan X-nya dari 0 sampai ke 7 ya. Nah, di sini yang kita cari kan peluang 1 sampai dengan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kita tahu kalau berdasarkan aturan peluang ya, peluang dari X sama dengan 0 ditambahkan peluang X sama dengan 1 ditambahkan sampai dengan peluang X sama dengan 7 ini totalnya adalah 1. Nah, berarti untuk mencari peluang dari 1 sampai 7 ini, kita bisa saja menghitung 1 dikurangi dengan peluang X sama dengan 0. Nah, tadi kan peluang X sama dengan 0-nya sudah kita hitung ya di soal sebelumnya. Jadi, nanti kita tinggal tambahkan saja peluang X sama dengan 0-nya. Kita gantikan di sini dan kita hitung dengan kalkulator ataupun dengan Excel berapa peluang yang kita dapatkan ya. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung peluang binom di Excel ya. Ini saya sudah tuliskan semua nilai X-nya mulai dari 0 sampai dengan 7 dan di kolom D ini saya siapkan untuk menghitung peluang dari masing-masing X tadi. Nah, untuk fungsi di Excel kita cukup menuliskan sama dengan ya binom titik dis ya. Nah, nanti ini keluar petunjuknya. Yang pertama kita harus menuliskan number S ini adalah X-nya berapa, lalu trials adalah N-nya berapa, dan probability-nya ini berapa.
Oke, kita lanjut untuk number S ini ya, sebenarnya bisa kita langsung tuliskan, misalnya mau cari peluang 0, kita tuliskan di sini 0 ya. Atau kalau kita sudah buat tabel seperti ini, langsung saja diklik ya, ini tabel C3. Lalu trial percobaannya tadi semua ada 7 ya. Probability-nya ada peluang suksesnya 0,6. Nah, di sini kumulatif kita jawab true atau false. Kalau true ini berarti kita menghitung peluang kumulatifnya, sedangkan kalau false kita hanya menghitung peluang di titik tersebut ya. Saya pilih di sini false ya karena saya mau hitung peluang di setiap baris. Oke, saya tutup kurungnya dan di enter berarti dapat nilai ini semua. Nah, ini untuk menghitung peluang yang lainnya cukup tarik saja. Kotaknya ini sudah terhitung semua. Ya, sekarang kita buktikan memang semua jumlahnya ini 1 ya. Di sum semua. Ya, terbukti kalau memang ini adalah sebaran peluang ya, karena kalau dijumlahkan semuanya 1. Nah, jadi tadi kalau untuk mencari yang ini ya, kita bisa menghitung 1 dikurangin peluang X sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kalau kita kurangi 1 dikurangin peluang X sama dengan 0 ya, dapatnya 0,99836. Ya, atau kalau kurang yakin bisa kita coba juga jumlahkan semuanya ini dari yang 1 sampai dengan 7. Kita ketikkan sama dengan sum, kurung buka, kita sorot semuanya dari 1 sampai 7 peluangnya, kurung tutup, kita enter. Nah, terbukti nilainya sama ya. Jadi bisa dengan menjumlahkan semua peluang dari 1 sampai 7 atau bisa juga 1 dikurangi dengan peluang X sama dengan 0. Oke, satu lagi untuk sebaran peluang pembacak diskret, ada sebaran peluang kosong ya, di mana sebaran peluang ini menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu atau tempat tertentu, dan sebaran ini juga bisa digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Nah, namun materi sebaran kosong ini tidak akan masuk ke dalam materi yang diujikan. Jadi di sini saya hanya akan memberikan overview secara umum saja. Oke, di sini ada latihan soal dari buku Walpole di bab 5 ya. Jadi di slide nanti kalian bisa lihat saya lampirkan 10 soal ya. Ini dibagi masing-masing kelompok mengerjakan satu soal. Nah, kelompok mana yang mengerjakan nomor yang mana silahkan diatur dengan komti atau koordinator kelas kalian ya. Nanti setelah selesai dikerjakan, hasilnya bisa dikumpulkan untuk kita diskusikan. Oke, kalau begitu saya cukupkan perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.